Ya baik, jumpa lagi teman-teman pada channel YouTube ini. Kali ini kita akan membahas mengenai penyusunan distribusi frekuensi dari 60 nilai mahasiswa yang telah mengikuti ujian statistika. Nah, untuk menyusun kita bisa menggunakan 9 langkah berikut. Yang pertama adalah melakukan pengurutan data. Jadi data yang akan kita urutkan biasanya adalah dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kemudian kita tentukan range atau jangkauan data yang merupakan selisih antara data terbesar dan terkecil dari sebaran data ini. Lalu kita tentukan banyaknya kelas menggunakan rumus Sturges. K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. N adalah jumlah data. Lalu kita tentukan lebar kelas. C sama dengan R per K. Kemudian kita tentukan limit bawah kelas pertama dan batas bawah kelasnya. Lalu kita tentukan batas atas kelas dari batas bawah kelas pertama ditambah dengan lebar kelas. Kemudian kita tentukan limit atas kelas dan kita tentukan nilai tengah kelasnya. Lalu kita bisa menentukan nilai distribusi frekuensi dari masing-masing kelas tersebut. Kali ini kita akan menggunakan Microsoft Excel karena formula-formula yang ada di Microsoft Excel ini dengan gampang akan bisa kita gunakan untuk menyusun tabel distribusi frekuensi ini. Nah, langkah pertama adalah mengurutkan data. Jadi secara mudah kita bisa mengurutkan data dengan menggabungkan data-data ini menjadi satu kolom, sehingga nanti kita akan gampang mengurutkan dengan menggunakan formula sort dan filter. Baik, semua sudah berada dalam satu kolom. Nah, kita akan mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Otomatis sudah terurut. Kemudian kita tentukan data maksimum dari urutan data ini dengan menggunakan formula yang ada di Microsoft Excel. Kita tentukan formulanya, kita input formulanya, lalu kita mendapatkan 98 untuk yang terbesar. Lalu yang terkecil, tentukan datanya, sudah kita dapatkan 10 dengan formula yang sederhana, bisa dipakai oleh siapa saja yang walaupun merupakan pemula di dalam penyusunan distribusi frekuensi ini. Lalu kita tentukan jangkauan data R yang merupakan selisih antara data terbesar dan terkecil. Kita mendapatkan 88. Nah, kemudian selanjutnya kita tentukan banyaknya kelas yang akan kita masukkan semua data di dalam distribusi frekuensi nantinya. Banyaknya kelas ini kita tentukan dengan rumus Sturges, ya, yaitu 1 tambah 3,3 log N. N adalah jumlah data yang ada di dalam sebaran ini, yaitu 60 data. Nah, kita dapat 6,87, kita bulatkan saja ke atas menjadi 7 kelas. Selanjutnya kita tentukan lebar kelas dengan rumus C sama dengan R per K. R adalah 88, kemudian K adalah banyak kelas 7, kita mendapatkan 12,8, kita bulatkan saja menjadi 13. Ya, baik,
Selanjutnya kita tentukan limit bawah kelas. Jadi limit ini adalah sebuah batasan yang harus menampung semua data dari bawah. Jadi data terkecil itu adalah 10. Kita boleh menentukan limit pertama, bawah kelas pertama itu adalah 9. Boleh juga 10. Yang tidak boleh adalah 11, karena 11 itu lebih besar dari 10, sehingga nanti 10 akan keluar dari limit ini. Nah, kita bisa menentukan 9 ataupun juga boleh 8 selama data terkecil bisa tertampung. Baik, kemudian kita membuat kolom untuk interval kelas, batas kelas yang akan menampung kelas data yang akan kita distribusikan frekuensinya nanti. Nah, kemudian nilai tengah, lalu frekuensi. Nah, kemudian ditambah satu kolom lagi adalah frekuensi relatif. Kita rapikan agar pembuatan tabel distribusi frekuensi ini menjadi bagus. Kemudian kita masukkan interval kelas pertama 9 ditambah dengan lebar kelas. Jadi ada 13 data yang berada pada interval ini. Nah, kalau kita menggunakan persamaan, kita menggunakan rumus, ya, tuliskan saja 9 ditambah 13 dikurang 1. Nah, ini bisa dikopikan untuk 6 kelas berikutnya. Nah, kita sudah mendapat semuanya. Selanjutnya kita tentukan batas kelas. Jadi batas kelas ini merupakan angka 1 desimal lebih kecil dari interval. Kalau untuk atasnya 1 desimal lebih besar dari interval kelas atas. Dan kita bisa mengcopy ke bawah sehingga batas kelas sudah kita dapatkan untuk ke-7 kelas. Selanjutnya nilai tengah adalah dari interval 9 ditambah 21/2. Demikian juga untuk ke-6 kelas berikutnya. Kita bisa langsung mengcopy formula yang sudah kita ketikkan tadi. Lalu kita menghitung data yang masuk pada kelas pertama, frekuensinya dengan menggunakan rumus COUNTIF dengan rentang data B2 sampai dengan B61, dengan persyaratan data ini lebih kecil dari interval kelas atas, yaitu lebih kecil dari 31. Nah, kita bisa mendapatkan hasil ada 3 frekuensi yang muncul di kelas ini. Selanjutnya untuk kelas kedua juga demikian. Pada range yang sama kita masih menggunakan formula COUNTIF dengan menambah persyaratan data yang diambil adalah yang lebih kecil dari 34 dikurangi frekuensi kelas yang lalu. Jadi dikurangi 3. Sehingga di sini akan muncul frekuensinya 4. Nah, agar formula ini bisa di-copy untuk kelas berikutnya, maka kita bisa menambahkan notasi ya, di sini tanda dolar itu, agar row itu tidak berubah ketika kita menarik ataupun mengcopy formula. Nah, kemudian dengan menambah syarat interval kelas atas dari masing-masing kelas dikurangi dengan jumlah frekuensi yang sudah ada pada kelas-kelas sebelumnya. Jadi kita mendapatkan frekuensi untuk setiap kelas sampai
kelas ke-7. Ya, baik teman-teman sekalian, sudah kita dapatkan semua frekuensi untuk 7 kelas. Nah, selanjutnya coba kita jumlahkan frekuensi ini. Apa benar 60 seperti sebaran data yang ada? Nah, ternyata ini benar 60. Artinya perhitungan frekuensi kita sudah benar dan semua sebaran data tadi sudah masuk ke dalam setiap kelas dari distribusi frekuensi ini. Nah, kemudian adalah frekuensi relatif. Frekuensi relatif ini adalah persentase dari frekuensi setiap kelas berbanding dengan total frekuensi. Nah, kita mendapatkan frekuensi untuk kelas pertama adalah 5%, 3/60 kali 100 5%. Selanjutnya kita bisa mengcopy formula sampai ke kelas ke-7, dan kita bisa mendapatkan 6,7%, bulatkan menjadi 7% untuk kelas kedua, kelas ketiga juga demikian, dan kelas ke-7 adalah 10% frekuensi relatifnya. Total semuanya 100%. Jadi sudah selesai untuk frekuensi relatif. Lalu kita masuk ke frekuensi kumulatif. Jadi frekuensi kumulatif ini adalah jumlah sebenarnya, jumlah data kumulatif. Bisa kumulatif kurang dari, yaitu kurang dari interval kelas atas. Di sini kurang dari 21, maka jumlah total data itu ada 3 kumulatifnya. Kurang dari 34 ada 7. Selanjutnya sampai ke kurang dari 99 ada 60 data. Nah, kemudian frekuensi kumulatif lebih dari. Ini kita menggunakan interval bawah kelas. Jadi berapa jumlah data yang lebih dari 9, ya di situ otomatis 60. Selanjutnya demikian hingga kita mendapatkan interval kelas seluruhnya. Nah, dengan demikian maka sudah selesai tabel distribusi frekuensi kita pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami dan bisa mengikuti langkah-langkah ini. Ini merupakan langkah mudah bagi pemula di dalam menyusun distribusi frekuensi menggunakan formula-formula sederhana di dalam Microsoft Excel ini. Selanjutnya tinggal merapikan tabel ini agar ketika kita menyajikan data pun menggambar grafik, nanti tabelnya sudah bagus. Nah, demikian tampilan dari distribusi frekuensi yang sudah kita susun. Selamat belajar dan mudah-mudahan sukses untuk semua. Terima kasih.